Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifatul Maya Khalida dengan NIM 2406012212203. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar computer vision saya mengenai deteksi pelanggaran marka jalan yang berfokus untuk mendeteksi pemotor yang memasuki jalur cepat. Nah, latar belakang dari tugas besar yang saya ambil ini adalah masih banyaknya pengendara motor yang melanggar marka motor dilarang melintas, khususnya pada jalur cepat. Nah, untuk tujuannya, di sini saya akan melakukan training YOLO agar dapat mengidentifikasi mobil dan motor dengan tambahan logik untuk mengidentifikasi motor yang melanggar marka. Untuk pengumpulan datasetnya, dataset yang digunakan untuk studi kasus ini yaitu berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, yang terdapat jalur cepat yang tidak boleh dilewati oleh pemotor. Selanjutnya, untuk anotasi dataset, saya di sini menggunakan RoboFlow. Nah, untuk objek yang dilabel itu meliputi motor dan mobil dengan dataset yang saya gunakan itu terdapat 122 gambar. Nah, ini merupakan dataset yang sudah saya anotasi. Nah, untuk kelasnya sendiri, yang didapat di sini yaitu untuk motor itu mendapatkan 503 dan untuk mobilnya itu mendapat 320. Nah, untuk pembagian datasetnya itu di sini menggunakan metode split dataset. Nah, di mana untuk train setnya ini 70%, valid setnya ini 20%, dan test setnya ini 10%. Selanjutnya, kita coba melakukan training menggunakan Colab, yang di mana digunakan runtime T4. Nah, pertama-tama yang dilakukan di sini adalah mengimport dataset terlebih dahulu, yaitu mengimport dataset RoboFlow via API. Kemudian untuk trainingnya sendiri, di sini saya menggunakan base model YOLO 11 agar lebih cepat dan konfigurasi hyperparameternya itu di sini saya menggunakan 50 dan image size-nya itu 640. Nah, berikut adalah loss akurasi dan MAP-nya. Kemudian selanjutnya adalah Python test video dan foto. Nah, jadi di sini saya membuat dua script. Yang pertama ada test foto video.py dan marka.py. Nah, pertama-tama kita akan mencoba untuk tes foto video.py terlebih dahulu. Ya, pertama-tama yang dilakukan yaitu mengimport menggunakan tkinter dan YOLO. Kemudian berikutnya pada bagian configuration ini, menggunakan model yang telah di-training. Nah, ini merupakan logic untuk menerima input file yang berupa foto atau video. Kemudian pada run detection ini, dilakukan model ini dapat mengidentifikasi objek atau motor. Nah, sekarang mari kita coba saja untuk script-nya. Nah, di sini kita masukin saja videonya. Nah, hasilnya dapat dilihat bahwa model yang telah di-training ini dapat mengidentifikasi motor ataupun mobil. Nah, untuk mengquitnya itu kita press Q. Nah, kemudian untuk script yang kedua, di sini ada marka.py. Nah, selanjutnya, kita akan mencoba penggunaan model yang telah di-training agar dapat mengidentifikasi motor yang melanggar marka dilarang melintas. Nah, berikut adalah untuk source code-nya. Nah, di sini pertama-tama yang kita lakukan yaitu mengimport library terlebih dahulu dan konfigurasi penggunaan model. Minimal capture yang terdapat pada source code itu untuk menghandle objek yang tidak jelas dikarenakan objek dapat mengidentifikasi objek dari jauh. Kemudian, untuk global variables ini merupakan inisiasi untuk mengkonfigurasi kotak pelanggaran. Nah, pada bagian main execution ini dilakukan deteksi objek menggunakan model dan dilakukan capturing terhadap objek motor yang terdapat dalam kotak pelanggaran. Nah, kemudian pada track ID ini digunakan untuk menghindari duplikasi objek yang tercapture dengan tambahan filtering besar weight and height yang telah didefinisikan pada global variable. Nah, untuk drawbox ini merupakan bounding box untuk objek yang teridentifikasi. Nah, berikutnya kita coba running saja. Nah, langkah pertama yang dilakukan yaitu mendeklarasikan kotak pelanggaran terlebih dahulu.
dengan cara menggeser titik-titik yang ada pada tiap sudut kotak pelanggaran. Kita tinggal geser saja dan disesuaikan. Setelah itu tekan tombol spasi untuk memulai objek detection pelanggaran marka. Nah, jadi di sini kenapa disebut pelanggaran? Karena di sisi bagian kanan ini merupakan jalur motor dan di sisi bagian kiri ini merupakan jalur mobil saja. Namun masih terdapat banyak pengendara motor yang melewati jalur mobil. Nah, ini yang merah-merah ini teridentifikasi melanggar. Nah, setelah selesai running tadi, hasilnya itu dapat dilihat pada folder violation untuk daftar pelanggar yang tercapture. Di sini, seperti ini. Nah, ini adalah gambar-gambar pelanggar yang tercapture. Nah, selanjutnya adalah kita akan mencoba untuk web deployment pada Streamlit-nya. Nah, dapat dilihat tampilan webnya. Di sini user dapat menginputkan dari 3 sumber, yaitu video, foto, dan juga YouTube URL. Dan di sini saya akan mencoba untuk menginputkan file video. Nah, kemudian karena dikarenakan akses CCTV yang terbatas, dilakukan pengambilan video manual dengan menggunakan video yaitu seperti berikut ini, yang sedang saya upload. Nah, di sini yang terlebih dahulu dilakukan yaitu melakukan konfigurasi pada sidebar ini, dan di mana kita bisa menyesuaikan untuk kotaknya. Di sini seperti left line itu, seperti ini. Nah, dia menggeser bagian sisi sini. Kemudian untuk right line itu di bagian sisi kanannya. Nah, kita tinggal sesuaikan saja. Ini top untuk yang di atas, seperti ini. Nah, yang naik, nah, seperti itu. Nah, ini bottom itu untuk yang di bagian bawah sini. Nah, jika dirasa sudah pas untuk konfigurasinya, kita bisa langsung menekan Start Detection di bagian sini. Nah, dikarenakan resource untuk deployment yang terbatas pada Streamlit ini, video frame itu terlihat sangat lag ya di sini. Jadi, membutuhkan waktu agak sedikit lama. Nah, walaupun di sini lag, di sini sudah terdeteksi 24 pelanggar yang tercapture. Kita coba kalau misalnya lewat localhost. Nah, tadi saya coba kalau di localhost itu dia lebih lancar dibandingkan yang sudah di-deploy. Nah, seperti ini, kita tinggal start saja. Nah, seperti ini, kalau tidak lagging. Nah, kira-kira seperti ini. Kita kembali ke web yang tadi yang lag itu. Jadi di sini pengguna dapat melakukan download daftar gambar pelanggar dengan menekan tombol download zip di bagian sini. Nah, jadi yang sudah tercapture di bagian sini itu akan masuk ke report and evidence di sini. Nah, kita tinggal download image aja di sini. Nah, maka daftar pelanggarnya itu akan masuk di sini seperti ini. Ya, seperti itu. Ini adalah daftar-daftar pelanggar yang tercapture. Nah, itu tadi adalah contoh untuk file video. Nah, untuk upload foto, untuk file image dan YouTube URL sama saja. Namun, disclaimer seperti yang sudah saya jelaskan tadi, akses CCTV yang terbatas, jadi saya tidak bisa menggunakan YouTube URL. Saya melakukan pengambilan video secara manual. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.